Bab 1046 dikelilingi oleh arai spiritual. Energi spiritual yang tak terbatas meledak di langit hutan ini seperti letusan gunung berapi dengan pola energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya terjalin menjadi rune yang rumit, samar-samar terbentuk menjadi arai spiritual yang sangat besar. Melihat itu, bahkan Naineter dan yang lainnya merasakan kulit kepala mereka menjadi sedikit mati rasa karena pemandangan itu, karena mereka tidak pernah berpikir bahwa Mu Chen dapat mengatur begitu banyak arai spiritual sekaligus. Di bawah lapisan berat arai spiritual, bahkan seorang penguasa kelas 8 pun akan tertangkap tidak siap. Meskipun kekuatan bertarung seorang master arai spiritual mungkin tidak kuat, selama ada waktu yang cukup, maka kekuatan yang bisa dilepaskannya akan sangat mengejutkan. Umumnya, pada saat ini, dalam konfrontasi para ahli, selama mereka memiliki kecerdasan sekecil apapun, mereka tidak akan dengan mudah melangkah ke wilayah yang tercakup dalam rune spiritual ini. Tapi roh binatang kelas 8 tidak memiliki kecerdasan, jadi dia telah mengisi lapisan berat dari tatanan spiritual. Ketika itu menyerbu ke dalam arai spiritual, barulah roh binatang kelas 8 merasakan bahaya dan segera ingin mundur untuk meninggalkan wilayah berbahaya ini. Tapi ternyata, Mu Chen, yang telah memasukkan roh binatang tingkat 8 ke dalam panci mendidih, pasti tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Karena kamu di sini, maka tinggallah. Skynet Arai. Mu Chen dengan lembut tersenyum dan segelnya berubah. Di antara lapisan berat arai spiritual, dua arai spiritual yang identik muncul dan segel spiritual yang tak terhitung jumlahnya menari saat mereka terbang, sebelum mereka terjalin, membentuk jaring yang menutupi langit. Garis-garis cahaya itu seperti ular piton besar yang mengikat anggota tubuh roh binatang kelas 8, mengikatnya dengan kuat. Arai Skynet hanyalah sebuah arai spiritual tingkat bumi. Jika hanya salah satu dari mereka yang dieksekusi, pasti akan sulit untuk mengikat roh binatang kelas 8. Oleh karena itu, Mu Chen telah menyiapkan dua untuk bergabung bersama. Mengaum. Diselimuti oleh segel cahaya, roh binatang kelas 8 mengeluarkan raungan saat aura mematikan yang deras menyapu keluar dari tubuhnya, merusak garis-garis cahaya yang mengikatnya. Pembatasan Skynet Arai hanya berlangsung sesaat sebelum dibebaskan oleh roh binatang kelas 8. Namun, Mu Chen tidak terkejut dengan fakta ini. Bagaimanapun, level Skynet Arai terlalu rendah. Bahkan jika ada dua dari mereka, masih ada batasan seberapa kuat mereka, jadi mereka tidak akan bisa mengikat roh binatang kelas 8 terlalu lama. Tapi mereka sudah memberinya waktu yang cukup. Dia menarik napas dalam-dalam dan cahaya spiritual meledak di matanya. Bayangan terbang dari tangannya dan bersama dengan segelnya berubah, arai spiritual di wilayah ini secara berurutan meledak. Membantai susunan spiritual teratai iblis. Arai pedang spiritual teratai biru. Susunan lonceng emas yang tidak bisa dihancurkan. Bersamaan dengan raungan Mu Chen, arai spiritual mulai muncul. Ada cukup banyak arai spiritual yang telah bergabung bersama, menampilkan momentum yang agak mencengangkan. Boom, boom. Ketika arai spiritual itu muncul, mereka segera memancarkan niat membunuh dan badai energi spiritual menyapu wilayah ini. Semua arai spiritual terbentuk menjadi serangan menakutkan yang berbeda yang menyelimuti ke arah roh binatang kelas 8. Boom, boom, boom. Serangan demi serangan membombardir roh binatang kelas 8, menyebabkannya terus-menerus terpukul mundur dan aura mematikan yang menyelimutinya juga menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan dari pukulan yang intens. Roh binatang kelas 8 terus-menerus dihempaskan kembali, mengamuk pada saat yang sama sambil mengeluarkan raungan dan melemparkan tinjunya. Aura mematikan yang menakutkan bersiul, berbenturan dengan serangan yang datang padanya. Saat melihat ini, Mu Chen mundur sekali lagi. Roh binatang kelas 8 itu meraung sebelum mengejar dengan aura mematikan yang deras di belakang. Tetapi ketika melangkah ke wilayah ini, aura mematikan di sekitarnya dengan keras ditarik kembali, merasakan ancaman yang meningkat di sekitarnya. Boom! Ruang di sekitarnya terdistorsi dan segel spiritual yang tak terhitung jumlahnya telah menyatu ke langit. Pola cahaya terjalin dan sebuah arai spiritual yang sangat besar muncul. Saat cahaya spiritual memadat, itu telah terbentuk menjadi segel gunung ilahi dan hancur. Boom! Segel gunung dewa menabrak roh binatang kelas 8 dan kekuatan yang menakutkan telah menghantamnya jauh ke dalam tanah dengan retakan di dahinya. Jelas, ia menderita luka parah. Mengaum. Mata roh binatang kelas 8 berubah menjadi merah dan seberkas aura mematikan mengembun dari mulutnya sebelum menyembur keluar, menghancurkan segel gunung dewa menjadi kilauan cahaya di langit. Boom! Tapi tepat ketika segel gunung dewa hancur, dua segel lagi menghantam dari langit dan menimpa kepala Divine Beast kelas 8. Seluruh tubuhnya menghantam tanah dan sebagian besar tanah runtuh. Ketika 9 neter dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan bibir mereka.
Jika mereka adalah orang-orang yang jatuh ke dalam arai spiritual itu, mereka pasti sudah terbunuh oleh serangan arai spiritual sejak lama. Master arai spiritual yang dipersiapkan dengan baik benar-benar sedikit menakutkan. Han San menyeka keringat dinginnya. Di antara mereka yang berada di level yang sama, jika mereka bisa keluar dari itu, mereka mungkin harus membayar harga yang mahal. Namun, Han San tahu bahwa tidak semua guru arai spiritual dapat mengatur begitu banyak arai spiritual. Terbukti, Mu Chen juga memiliki pencapaian yang tinggi di jalur arai spiritual. Dia tidak bisa menahan nafas bahwa bahkan seseorang yang sombong seperti dia pun yakin akan kekuatan Mu Chen. Orang di depannya benar-benar monster. Dibandingkan dengan para jenius seperti mereka, mereka tumpul tanpa kilau. Tapi aku khawatir serangan seperti itu tidak akan menyebabkan luka fatal pada roh binatang kelas 8. Mo Feng terdiam sejenak, sebelum dia tiba-tiba berkata. 9 neter dan yang lainnya dengan lembut menganggukkan kepala. Meskipun mungkin terlihat bahwa arai spiritual Mu Chen telah menekan roh binatang kelas 8, kekuatan yang terakhir sebanding dengan alam berdaulat kelas 8. Jadi bahkan sampai sekarang, ia tidak menderita luka yang akan mempengaruhi kekuatan bertarungnya. Boom! Saat mereka berbicara, mereka melihat tanah tiba-tiba meledak dengan pecahan-pecahan batu beterbangan. Sebuah siluet yang diselimuti dengan aura mematikan membumbung tinggi ke langit. Saat meraung, riak mematikan menyebar, menghancurkan salah satu segel gunung dewa. Pada saat ini, meskipun roh binatang kelas 8 tampak lebih menyedihkan, dan bahkan aura mematikan di sekitarnya sedikit melemah, itu masih merupakan musuh yang tangguh. Mu Chen mengangkat kepalanya dan tatapannya berkedip. Dia tidak pernah berpikir bahwa bahkan setelah 10 arai spiritual aneh, roh binatang kelas 8 masih bisa menahannya. Gemerisik. Mata marah roh binatang kelas 8 tertuju pada Mu Chen saat ia menyerbu dengan aura mematikan yang tampak seperti sinyal asap yang naik ke langit. Melihat roh binatang kelas 8 yang menerkam, Mu Chen tidak bergerak. Hanya ketika roh binatang kelas 8 lebih dekat, dia menginjakkan kakinya. Dengung. Bas. Di belakangnya, ruang tiba-tiba berfluktuasi dan segel spiritual yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kali ini, itu sebenarnya adalah 2 arai spiritual yang kuat dan tak terbatas. Dalam arai spiritual, sepertinya ada beberapa cahaya kondensasi yang aneh. Arai pemusnahan dewa. Tatapan Mu Chen berkedip saat dia berteriak. Seketika, 2 arai spiritual tiba-tiba meledak dan untaian cahaya memadat sebelum menembus ruang angkasa dan menyelimuti roh binatang kelas 8. 2 arai pemusnahan dewa adalah arai spiritual terkuat di gudang senjata Mu Chen. Selain itu, 2 arai pemusnahan dewa telah menghasilkan kekuatan untuk waktu yang lama. Jadi kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada terakhir kali dia menggunakannya. Arai spiritual yang sebelumnya adalah barang bekas. Hanya 2 arai pemusnahan dewa yang merupakan kartu trufnya. Jika 2 arai spiritual itu menyerang roh binatang kelas 8, maka roh binatang kelas 8 benar-benar harus membayar harga yang mahal. Wosh! Wosh! Untaian cahaya pemusnahan dewa menyelimuti, menyebabkan aura mematikan di sekitar roh binatang kelas 8 berfluktuasi dengan keras saat merasakan bahaya. Tapi saat ia ingin melarikan diri, tubuhnya diselimuti oleh cahaya pemusnahan dewa dan ditembus olehnya. Boom! Boom! Atmosfer meledak dan roh binatang kelas 8 jatuh dari langit dengan lubang seukuran kepalan tangan di tubuhnya dan aura mematikan menyebar darinya. Boom! Sosok roh binatang kelas 8 ditembak ke tanah, menyebabkan kawah dengan radius berjuta-juta kaki dan retakan besar menyebar, menutupi seluruh hutan. Ketika Nine Nether dan yang lainnya melihat pemandangan ini dari kejauhan, kegembiraan muncul di mata mereka. Jurus yang telah dibuat Mu Chen untuk waktu yang lama ini benar-benar hebat. Kali ini, tidak peduli seberapa kuat roh binatang kelas 8, itu pasti akan terluka parah. Awan debu naik dari tanah dan seluruh wilayah ini benar-benar berantakan dengan Mu Chen berdiri di langit. Menundukkan kepalanya, dia melihat ke kawah dan menghembuskan nafas panjang. Mengendalikan begitu banyak arai spiritual sangat melelahkan baginya dan dia merasakan sedikit rasa sakit yang menyengat di bagian tengah alisnya. Namun, dia masih tidak bisa bersantai, karena dia tahu bahwa meskipun benar-benar ditekan dan dipukul oleh 2 arai pemusnahan dewa, roh binatang kelas 8 tidak semudah itu untuk dibunuh. Boom! Tepat saat pikiran ini terlintas di benak Mu Chen, raungan yang dalam bergema dari tanah, menyebabkan matanya berkontraksi dan aura mematikan yang deras menyebar seperti gelombang. Siluetnya yang tampak mengerikan perlahan-lahan naik dari lautan ki mematikan. Ia dipenuhi dengan lubang-lubang besar di sekujur tubuhnya dan aura maut itu terus menghilang. Begitu banyak sehingga bahkan setengah dari bahunya telah terlepas, seolah-olah akan segera hancur.
Terbukti, bahkan jika serangan Mu Chen tidak berhasil membunuh roh binatang kelas 8, dia hanya berhasil melukainya dengan parah. Mengaum. Roh binatang kelas 8 menatap Mu Chen dengan pupilnya dipenuhi dengan aura mematikan dan mengeluarkan raungan marah dengan cahaya merah berkedip-kedip di matanya. Dari nalurinya, ia tahu bahwa ia harus melahap orang ini di hadapannya. Mu Chen berdiri di langit dan dengan acuh tak acuh menatap roh binatang kelas 8 yang akan mengambil risiko dan habis-habisan. Tak lama kemudian, Mu Chen memejamkan mata dan cahaya hitam berkumpul di dahinya, sebelum mata vertikal perlahan terbuka. Murid pemadam kehidupan ini adalah kartu truf Mu Chen yang sebenarnya. Bab 1047 Kekuatan murid pemadam kehidupan. Sebuah mata vertikal hitam perlahan terbuka di dahi Mu Chen dengan cahaya hitam yang bersirkulasi di dalamnya. Itu seperti cahaya destruktif yang mengembun. Saat cahaya hitam berkedip-kedip, bahkan ruang tak berujung pun bisa dengan mudah ditembus. Dengan hubungan Nine Nether dengan Mu Chen, dia secara alami mendengarnya berbicara tentang murid pemadam kehidupan. Dia mengatakan bahwa item ini dimurnikan oleh Primordial Treasure Beast, menggunakan pupilnya sebagai bahan dasar, dan memiliki potensi untuk menjadi artefak suci yang asli. Dari segi harga, bahkan semua artefak suci semu di tangan mereka lebih rendah dari murid itu. Kesenjangan antara artefak suci semu dan artefak suci adalah jurang yang sangat besar. Pada saat itu, ketika murid pemadam kehidupan muncul di dahi Mu Chen, aura mematikan di sekitar roh binatang kelas 8 bergulir dengan keras saat menghentikan sosoknya untuk menyerang dan menegangkan tubuhnya dengan erat. Ternyata, ia telah merasakan ancaman besar yang datang dari murid pemadam kehidupan di dahi Mu Chen. Roh binatang kelas 8 tidak lagi dalam keadaan sempurna, karena telah menderita luka yang cukup parah dari lapisan berat arah spiritual dan sejumlah besar kekurangan telah muncul dalam pertahanan aura mautnya. Jika diserang oleh murid pemadam kehidupan, itu mungkin benar-benar mati. Meskipun ia tidak memiliki kehidupan yang asli, nalurinya masih membuatnya mencari kehidupan dan menghindari kematian sebisa mungkin. Oleh karena itu, cahaya meringkuk melintas di matanya, yang melonjak dengan aura mematikan. Tetapi pada saat ini, Mu Chen jelas tidak akan membiarkannya dengan mudah lolos sekarang karena telah menderita luka yang begitu parah. Segera, dia menganggukkan kepalanya ke arah Nine Nether dan yang lainnya. Mereka secara alami memahami makna di balik tindakannya dan energi spiritual yang tak terbatas langsung menyapu. Dengan artefak Kuasosein mereka memblokir jalan di belakang roh binatang kelas 8, tidak membiarkannya melarikan diri. Setelah 9 Nether dan yang lainnya membentuk barikade, Mu Chen tiba-tiba menjentikkan jarinya. Sebuah botol batu giok muncul dalam sekejap, sebelum meledak. Seketika, arus mengalir keluar. Arus melingkar di langit, menyebabkan energi spiritual di wilayah ini menjadi lebih kuat dengan kabut energi spiritual yang mengalir keluar. Nine Nether melihat arus tersebut, karena secara alami terbentuk dari cairan spiritual berdaulat. Secara kasar melihatnya, mungkin ada hampir 1 juta tetes. Mungkinkah Mu Chen membutuhkan banyak tetes cairan spiritual berdaulat ini untuk menggunakan murid pemadam kehidupan? Nine Nether tercengang, tapi tak lama kemudian, dia sangat terkejut. Artefak suci semu yang mereka miliki telah menggunakan energi spiritual mereka, sehingga mereka dapat menunjukkan sebagian dari kekuatannya. Jadi dia tidak pernah menyangka bahwa murid pemadam kehidupan Mu Chen akan membutuhkan bantuan dari luar. Mu Chen membuat semua orang terkejut saat dia melihat arus energi spiritual di sekelilingnya. Dia menghela nafas tanpa daya di dalam hatinya, dia juga agak tidak bisa berkata-kata mengenai fakta bahwa banyak tetes cairan spiritual berdaulat ini diperlukan baginya untuk menggunakan murid pemadam kehidupan. Murid pemadam kehidupan hanyalah sebuah jurang maut. Jika menggunakannya sekali membutuhkan 1 juta tetes cairan spiritual berdaulat, maka dengan kekayaannya saat ini, dia mungkin hanya bisa menggunakannya 4-5 kali. Tapi saat ini, jika dia ingin dengan cepat menangani roh binatang kelas 8 dan menghindari skenario yang tidak terduga terjadi, maka dia harus menggunakan murid pemadam kehidupan. Memikirkan hal itu, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu dan segelnya berubah. Cahaya hitam berkumpul di murid pemadam kehidupan dengan kekuatan hisap yang eksplosif. Murid itu seperti ikan paus karena dengan cepat melahap tetesan cairan spiritual berdaulat. Saat ia melahap sejumlah besar cairan spiritual berdaulat, mata vertikal menjadi lebih hitam dan muskil. Melihat dari jauh, itu seperti lubang hitam kecil dan energi spiritual dalam tubuh seseorang akan tersebar jika mereka melihat untuk waktu yang lama. Dengan ekspresi serius, Mu Chen merasakan energi yang kuat muncul di murid pemadam kehidupan di tengah dahinya. Jika energi itu meledak, bahkan otaknya pun akan hancur berkeping-keping.
Sambil menarik napas dalam-dalam, Mu Chen segera mengubah segelnya dan lapisan cahaya hitam berkumpul, menyebabkan ruang di sekitar mata runtuh berlapis-lapis dalam prosesnya. Roh binatang kelas 8, yang diselimuti dengan aura mematikan yang deras, mundur. Dia tidak lagi berani untuk tinggal, karena dia telah merasakan ancaman pemusnahan pada saat itu. Dengung. Bas. Mu Chen tidak terganggu oleh tindakan roh binatang kelas 8. Cahaya hitam di tengah alisnya telah memadat. 10 napas ganjil kemudian, itu akhirnya mengembun hingga batasnya dan lapisan cahaya hitam tiba-tiba meledak dari pupil vertikal hitamnya. Murid pemadam kehidupan, cahaya pemadam kehidupan ilahi. Tangan Mu Chen bersatu dan raungan yang dalam tiba-tiba bergema dari hatinya. Wosh! Murid vertikal hitam berputar sebelum mengunci roh binatang kelas 8 yang mundur. Pada saat berikutnya, cahaya hitam berkelebat di pupil vertikal hitam dan cahaya hitam yang kira-kira 100 kaki melesat keluar. Cahaya hitam itu sangat aneh, seolah-olah waktu melambat karenanya. Di jalur cahaya hitam itu, tidak ada kekuatan penghancur yang dahsyat. Cahaya itu melesat secara diam-diam dan setiap kekuatan kehidupan yang berada di jalurnya akan dilenyapkan. Begitu kuatnya, bahkan energi spiritual antara langit dan bumi pun akan terhapus secara aneh. Ketika 9 neter dan yang lainnya melihat cahaya hitam, mereka merasakan kulit kepala mereka mati rasa dan bahaya yang mengancam menyelimuti hati mereka. Roh binatang kelas 8 juga merasakan hal yang sama. Dengan segera, ia mengeluarkan raungan dan aura mematikan meledak dari tubuhnya tanpa menahan apapun, berubah menjadi perisai kematian yang melindunginya dari belakang saat ia dengan panik melarikan diri. Boom! Cahaya hitam yang melenyapkan semua kekuatan hidup menghantam perisai itu. Namun, aura maut yang deras tidak mampu menghalanginya sedikit pun dan dengan cepat menghilang. Wosh! Cahaya hitam menembus perisai, lalu melesat melintasi cakrawala dan dengan cepat mengejar roh binatang kelas 8 yang melarikan diri sebelum menghantam kepalanya. Bahkan jika roh binatang kelas 8 dengan panik mengedarkan aura mematikan untuk membentuk pertahanannya, ketika cahaya hitam melesat, kepala roh binatang kelas 8 menghilang bersama dengan lehernya. Tubuh roh binatang tingkat 8 mempertahankan posisi menyerang sebelum jatuh dari langit beberapa saat kemudian, membelah pohon besar. Aura mematikan yang kuat yang menyelimutinya juga telah sepenuhnya menghilang, meninggalkan tubuh mumi. Ketika 9 neter dan yang lainnya melihat bahwa Mu Chen telah berhasil membunuh roh binatang kelas 8 tanpa perlawanan, mereka semua tertegun sejenak. Ketika mereka pulih dari keterkejutan, mereka semua telah menghirup seteguk udara dingin. Mereka agak terkejut dengan kekuatan murid pemadam kehidupan Mu Chen. Benar-benar harta karun yang memiliki potensi untuk berevolusi menjadi artefak suci. 9 neter menghela nafas. Meskipun roh binatang kelas 8 juga telah kehabisan kekuatannya, kekuatan murid pemadam kehidupan masih menakutkan. Dibandingkan dengan artefak suci semu di tangan mereka, itu tidak hanya setingkat lebih kuat. Sepertinya bahkan artefak suci semu diklasifikasikan berdasarkan level. Ketika Mu Chen melihat roh binatang kelas 8 yang disembelih dari langit, dia merasa sangat lega dan murid pemadam kehidupan di dahinya perlahan-lahan menutup karena kelelahan. Mu Chen bergerak dan muncul di samping roh binatang kelas 8, lalu dengan lambaian lengan bajunya, mayat mumi roh binatang kelas 8 telah berubah menjadi abu-abu dan menyebar. Hanya hati hitam yang perlahan-lahan bangkit. Jantung hitam itu dipenuhi dengan aura kematian yang menakutkan. Itu jelas telah terkontaminasi dengan aura mematikan selama lebih dari puluhan ribu tahun. Ini adalah jantung dari roh binatang. Jika mereka ingin memasuki pemakaman dewa, maka mereka akan membutuhkan ini sebagai bukti kualifikasi mereka. Mu Chen menyimpan hati binatang itu dengan lambaian tangannya, lalu dia mengendurkan ekspresinya. Setelah mempersiapkan diri untuk waktu yang lama, dia tidak gagal dalam tugas dan akhirnya, berhasil memburu roh binatang kelas 8. Juga patut dirayakan bahwa tidak ada korban di antara mereka. Di antara tim-tim yang memasuki makam dewa, mungkin hanya tim-tim papan atas yang bisa melakukannya. Kekuatan murid pemadam kehidupan benar-benar menakutkan. Ketakutan melintas di mata Han San saat dia menatap dahi Mu Chen. Harganya juga mahal. Mu Chen tanpa daya tersenyum, setiap aktivasi akan membutuhkan 1 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Jika saya menggunakannya beberapa kali lagi, saya khawatir bahkan cairan spiritual sovereign yang digunakan untuk kultivasi saya akan dikosongkan juga. Semua orang tertawa setelah mendengar itu, karena mereka tahu bahwa Mu Chen hanya bercanda. Bagaimanapun, dengan harta karun seperti itu akan menjadi alat intimidasi yang kuat dan jaminan mereka juga akan jauh lebih besar. Di dunia ini, nilai kehidupan jauh melebihi nilai cairan spiritual berdaulat. Karena kita sudah mendapatkan hati binatang buas, maka kita bisa menuju ke bagian dalam.
Mu Chen melirik kekacauan di sekitarnya saat dia berbicara. Dia sudah gatal untuk memasuki bagian dalam dan memverifikasi apakah burung abadi itu ada. Tidak ada yang keberatan dengan kata-katanya dan menganggukkan kepala. Ketika Mu Chen melihat jawaban mereka, dia tidak lagi mengulur-ulur waktu. Dia melambaikan tangannya dan berubah menjadi seberkas cahaya. Dia terbang dengan 9 meter dan sisanya mengikuti di belakangnya. Tidak ada halangan apapun yang menghalangi jalan mereka saat mereka terbang selama beberapa menit. Tapi saat mereka melewati hutan ini, mereka tiba-tiba menyadari sebuah wilayah yang aneh. Apa itu? Nine Nether terkejut saat melihat ke bawah dan melihat hutan di bawahnya berantakan. Retakan-retakan itu adalah bukti bahwa ada pertarungan yang terjadi di sini. Selain itu, retakan seperti jurang yang dalam itu telah menyebar ke sisi lain hutan, dan lokasi itu secara alami adalah tempat Mu Chen dan yang lainnya membunuh roh binatang kelas 8. Mu Chen merenung sejenak, lalu berkata, roh binatang kelas 8 pasti menderita luka-lukanya di sini. Menilai dari jejak yang ditinggalkan, itu tidak mungkin dari tim lain. Aura mematikan di sini terlalu pekat, jadi seharusnya ini adalah pertarungan antara Beast Spirit. Mo Feng dengan penuh perhatian melihat sekeliling sejenak sebelum berbicara. Roh binatang juga akan bertarung di antara mereka. Mo Ling berseru kaget. Jika ada sesuatu yang bisa sangat menarik mereka, maka bahkan roh binatang pun akan bertarung di antara mereka sendiri. Mu Chen berkata perlahan. Tatapannya mengikuti beberapa jejak di tanah, sebelum sosoknya tiba-tiba bergerak. Dia terbang melewati puncak gunung dan, setelah melihat dari jauh, pupil hitamnya tiba-tiba menyusut. Itu, Bab 1048-9 Revolusi Azure Lotus. Ketika Mu Chen turun ke puncak dan melihat ke depan, dia melihat lembah hitam besar dengan jumlah aura mematikan yang mengejutkan di lembah itu. Aura mematikan itu begitu pekat sehingga terbentuk menjadi awan di atas lembah dan hujan hitam halus turun. Seolah-olah hujan itu sendiri adalah kondensasi dari aura mematikan. Aura mematikan di sana telah melebihi yang lain yang pernah dilihat Mu Chen. Lebih jauh lagi, Mu Chen samar-samar bisa melihat 10 siluet hitam ganjil di lembah dan siluet-siluet itu duduk dengan tenang dengan aura mematikan yang deras di sekitar mereka. Kepadatan aura mematikan itu bahkan lebih kuat dari roh binatang kelas 8 yang sebelumnya mereka temui. Jelas, siluet hitam itu semua adalah roh binatang kelas 8 dan elit bahkan di antara roh binatang kelas 8. Tempat apa itu? 9 Nether dan yang lainnya turun di samping Mu Chen, lalu mereka melihat ke lembah dengan perubahan ekspresi yang drastis. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Roh binatang kelas 8 yang sebelumnya kita bunuh pasti mencoba memasuki lembah ini. Tapi pada akhirnya, itu diusir dengan paksa. Menilai dari luka-luka pada roh binatang tingkat 8, roh binatang itu pasti telah bertarung dengan roh binatang di lembah dan pada akhirnya gagal, oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain pergi. Nine Nether dengan lembut menganggukkan kepalanya ketika dia mendengarnya, karena aura mematikan itu setara dengan energi spiritual dalam kultivasi mereka. Jadi tempat itu adalah tanah harta karun bagi Beast Spirit. Meskipun Beast Spirit tidak memiliki kecerdasan, mereka masih mencari tempat untuk berkultivasi berdasarkan naluri mereka. Tapi menilai dari penampilannya saat ini, lembah ini ditempati oleh Beast Spirit lainnya, tidak memungkinkan Beast Spirit lainnya untuk masuk. Setidaknya ada 10 roh binatang kelas 8 di sana. Han San berbicara dengan ekspresi sedikit pucat. Itu setara dengan formasi 10 penguasa kelas 8. Jika mereka menyerbu keluar, praktis tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Murid hitam Mu Chen tertuju pada lembah, lalu cahaya hitam muncul di dahinya. Murid pemadam kehidupan sedikit terbuka dan cahaya hitam menembus ruang angkasa, melihat melalui lembah yang diselimuti aura kematian yang pekat. Bagian dalam lembah itu sangat besar, tapi tidak ada jejak vitalitas. Tidak ada banyak roh binatang juga, tapi masing-masing dari mereka memiliki jumlah aura kematian yang menakjubkan yang menyelimuti mereka. Ternyata, mereka semua adalah roh binatang kelas 8. Lebih jauh lagi, Mu Chen menemukan bahwa bahkan roh binatang tingkat 8 itu hanya berada di lapisan luar lembah. Kedalaman lembah diselimuti dengan cahaya hitam, membuatnya terlihat sangat misterius. Bahkan jika aura mematikan di sana jauh lebih padat, tak satu pun dari roh binatang kelas 8 itu berani menginjakkan kaki di daerah itu. Apa yang ada di kedalaman lembah? Tatapan Mu Chen berkedip karena terkejut, lalu dia merenung sejenak sebelum murid pemadam kehidupan di dahinya benar-benar terbuka. Ketika cahaya hitam berkedip-kedip, itu menembus ruang dan dia melihat lebih dalam ke lembah. Aura mematikan terlihat oleh murid pemadam kehidupan dan pemandangan di dalamnya juga terlihat dalam pandangan Mu Chen. Di kedalamannya tampak seperti rawa hitam yang sangat besar.
Melihat lebih dekat, lumpur itu sebenarnya membentuk aura maut yang kental. Hawa dingin yang mengerikan menyelimuti wilayah itu, menyebabkan energi spiritual di wilayah itu tercemar. Mu Chen mengintip ke rawa itu dan, beberapa saat kemudian, hatinya bergetar dan tatapannya tampak mengerut saat mengunci area rawa itu. Hanya ada sebatang pohon mati yang tumbuh di tanah itu dan sebuah siluet duduk dengan tenang di atas pohon mati itu. Tidak ada vitalitas apapun yang berasal dari siluet itu, tetapi tidak ada aura kematian di sekelilingnya. Secara kasar melihatnya, itu tampak seperti orang mati. Tetapi ketika Mu Chen melihat pria itu, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Itu karena pada saat itu, dia benar-benar merasakan ancaman yang kuat datang dari orang itu. Ancaman itu jauh melebihi roh binatang kelas 8 lainnya yang pernah dia lihat. Orang itu menutup matanya. Tapi sepertinya dia merasakan tatapan Mu Chen dan matanya sedikit bergerak, seolah-olah akan terbuka. Ketika Mu Chen melihat ini, dia dengan cepat menarik pandangannya kembali dan merenung. Meskipun sosok itu tidak terlihat kaku atau diselimuti aura mematikan seperti roh binatang lainnya, Mu Chen tahu bahwa itu pasti roh binatang. Namun, roh binatang itu telah melampaui semua roh binatang lainnya, bahkan mungkin menjadi roh binatang kelas 9. Memikirkan hal ini, hati Mu Chen bergetar. Itu adalah keberadaan yang sebanding dengan penguasa kelas 9, keberadaan puncak di alam penguasa. Hanya dengan mencapai langkah itu, seseorang dapat memenuhi syarat untuk melakukan upaya ke alam berdaulat bumi. Jika roh binatang kelas 9 itu menyerang, itu saja akan mampu membuat pertumpahan darah dari seluruh tim mereka. Tapi kenapa roh binatang kelas 9 itu berada di rawa itu sendirian? Lebih jauh lagi, melihatnya, sepertinya tidak berkultivasi. Sebaliknya, sepertinya melindungi sesuatu. Pikiran beredar di hati Mu Chen, sebelum dia merasakan sesuatu tak lama kemudian. Cahaya hitam berkedip-kedip di dahinya dan tatapannya melesat ke kedalaman lembah sekali lagi, mencari di sekitar pusat rawa. Dia telah merasakan fluktuasi aneh di tengah rawa, yang diselimuti aura mematikan. Mu Chen tidak mencari lama karena fluktuasi aneh itu terlalu mencolok. Hanya dalam 10 tarikan nafas pendek, tatapan Mu Chen telah terkumpul ke arah kedalaman rawa dan ketidakpercayaan yang kuat terungkap di matanya. Apa yang muncul dalam pandangan Mu Chen adalah sebuah kolam yang panjangnya kira-kira 10 kaki. Airnya jernih dan bersih, memancarkan energi spiritual yang pekat. Selain itu, sebenarnya ada teratai biru di kolam yang dipenuhi dengan vitalitas. Mu Chen memandang kolam itu dengan terkejut. Jika kolam itu berada di luar kuburan binatang Myriad, dia tidak akan terlalu memperhatikannya. Tapi tempat ini tidak sama, karena tidak ada vitalitas di sini. Tapi ada sebuah kolam yang dipenuhi dengan vitalitas, membuatnya sangat aneh. Lebih jauh lagi, vitalitas di dalam kolam itu tampak terlalu kuat. Vitalitas itu hanya terbatas pada kolam. Begitu kuatnya sampai-sampai tidak sampai melampaui tepi kolam. Oleh karena itu, sekeliling kolam dipenuhi dengan aura yang mematikan, sehingga teratai biru di dalam kolam menjadi satu-satunya sumber daya kehidupan. Secara umum, seharusnya tidak ada keberadaan seperti itu di tempat ini yang dipenuhi dengan kematian, kecuali ada keberadaan yang setara dengan harta karun yang jatuh di lokasi itu dan aura yang tersisa melindungi tempat itu. Mu Chen telah memeriksa daerah itu dengan cermat tetapi tidak merasakan aura kuat yang tertinggal. Jadi kolam yang dipenuhi dengan kekuatan kehidupan itu lahir dari langit dan bumi. Pikiran Mu Chen dengan cepat beredar. Meskipun aura kematian di wilayah ini sangat padat, itu juga adil, sehingga keseimbangan antara langit dan bumi tetap terjaga. Itu sebabnya, ketika aura mematikan begitu kuat sampai batas tertentu, kehidupan akan muncul. Dengan demikian, hal-hal yang lahir dari itu juga akan menjadi harta karun yang luar biasa. Pasti ada harta karun di dalam kolam. Tatapan Mu Chen berkedip dan cahaya memadat pada murid pemadam kehidupan di dahinya. Dia tidak memperhatikan kelelahan dan mengedarkan energi spiritual di tubuhnya. Cahaya hitam dengan cepat melesat ke dalam kolam dan kolam itu berangsur-angsur menjadi jernih di matanya. Pada saat ini, dia juga tiba-tiba melebarkan matanya. Ada teratai biru seukuran kepalan tangan yang tampak seperti batu giok. Meskipun berada di rawa aura mematikan, itu adalah kristal yang berkilau tanpa kontaminasi dan fluktuasi vitalitas yang mengejutkan menyebar, menyebabkan air kolam dimurnikan. Teratai biru giok perlahan-lahan terbuka dan sebuah biji teratai putih berada di jantung teratai, ditutupi dengan rune yang dalam. Itu bukan buatan manusia, tetapi lahir dari langit dan bumi. Seolah-olah dipelihara oleh kekuatan hidup yang sangat besar dan energi spiritual murni antara langit dan bumi. Ini. Mu Chen tertegun saat dia melihat teratai seukuran kepalan tangan.
Sesaat kemudian, dia tidak bisa menahan nafas dingin dan bergumam, teratai biru 9 revolusi. Yang disebut, 9 revolusi Azure Lotus, adalah harta karun langka dari langit dan bumi, lahir dengan menyerap kekuatan kehidupan di dunia, membuatnya sangat mendalam. Dikatakan bahwa itu bisa membalikkan kematian. Selain itu, dikatakan bahwa dengan melahap benda ini, seseorang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan terobosan alam berdaulat. Sudah menjadi rahasia umum di dunia 1000 dewa tentang betapa sulitnya menerobos alam berdaulat bumi, karena banyak orang jenius yang tak terhitung jumlahnya telah kehabisan tenaga dan bakat mereka, tapi mereka masih tetap berada di alam berdaulat kelas 9. Mereka tidak bisa mengambil langkah yang dapat mengubah hidup mereka. Juga karena masalah ini, harta karun yang dapat membantu para ahli alam berdaulat untuk menerobos belenggu alam berdaulat sangat berharga. Harga dari harta tersebut tidak terbayangkan dan, 9 revolusi Azure Lotus di hadapannya adalah salah satunya. Menghadapi harta karun yang begitu langka, bahkan jantung Mu Chen pun berdegup kencang. Alam berdaulat bumi. Bagaimana itu bukan mimpinya juga? Selama dia bisa masuk ke alam itu, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan meremehkannya. Huf. Mu Chen menarik napas dalam-dalam, lalu menarik pandangannya kembali dengan susah payah. Dia membuka matanya di puncak, tetapi kedalaman matanya masih menyala. Pada saat ini, dia tahu mengapa ada begitu banyak roh binatang berkumpul di sini sampai-sampai roh binatang kelas 9 pun tertarik. Mereka semua berada di sini untuk 9 revolusi Azure Lotus. Selama mereka bisa melahap benda itu, bahkan dengan tubuh mereka yang sudah mati, mereka akan bisa memiliki kekuatan hidup juga, berada di antara hidup dan mati, menjadi unding. Pada saat yang sama, mereka akan dapat membuka jalan baru dalam kultivasi mereka, menjadi eksistensi yang unik di dunia. Roh binatang berkepala kacau itu tidak akan bisa menahan godaan semacam itu adalah naluri mereka yang mengendalikan mereka. Oleh karena itu, jika Mu Chen ingin merebut teratai biru 9 revolusi, maka dia pasti akan menarik serangan panik dari roh binatang. Pada saat itu, dia harus menghadapi pengejaran sekelompok roh binatang kelas 8 dan roh binatang kelas 9. Bahkan dengan tim-tim dari klan binatang ilahi tingkat atas, mereka masih akan sepenuhnya dimusnahkan dari pengejaran. Tapi, Mu Chen menjilat bibirnya dan kilatan api berkedip di matanya. Dia benar-benar tidak ingin menyerah pada harta karun ini. Karena itu masalahnya, maka dia hanya bisa bertaruh. Bab 1049 mengisi ke lembah. Bagaimana? Di puncak, Nine Nether menatap Mu Chen, yang telah membuka matanya, dan bertanya. Bahaya di daerah ini menjadi sedikit terlalu banyak, jadi tidak mungkin ada alasan yang sederhana. Melihat semua orang menatapnya, Mu Chen tersenyum, lalu berkata, ada 18 roh binatang. Kelas 8 di lembah. Dan roh binatang kelas 9. His. Mendengar kata-kata Mu Chen, bahkan jika semua orang sudah siap, mereka masih tidak bisa menahan nafas dingin. Mereka bisa mengharapkan keberadaan roh binatang kelas 8, tetapi mereka tidak siap untuk roh binatang kelas 9. Itu adalah keberadaan yang bisa dibandingkan dengan penguasa kelas 9. Bahkan di seluruh domain Great Havenlaw, mungkin hanya 3 kaisar yang telah mencapai level itu. Aku berniat untuk masuk. Tapi sementara mereka terkejut, kalimat Mu Chen berikutnya membuat mereka tercengang. Sedemikian rupa sehingga bahkan 9 Nether menatap Mu Chen dengan kaget. Jelas, dia tidak bisa mengerti mengapa Mu Chen ingin menjadi begitu sembrono. Tidak hanya tim mereka, bahkan jika semua tim papan atas lainnya berkumpul bersama, mereka akan dimusnahkan dalam sekejap. Melihat keterkejutan semua orang, Mu Chen melanjutkan, kalian tidak harus mengikuti saya. Aku akan masuk sendiri. Menghadapi formasi yang begitu ganas, mereka praktis akan menjadi beban jika mereka masuk bersamanya. Hansan dan yang lainnya saling bertukar pandang, tetapi pada akhirnya, Nine Nether mengerutkan alisnya dan berkata, kamu berencana untuk menggunakan hati binatang pemakan petir, kan? Dia paling memahami Mu Chen. Meskipun kekuatan yang terakhir tidak dapat dinilai dengan cara biasa, jika dia memiliki pasukan yang kuat bersamanya saat ini sehingga dia dapat menggunakan kekuatan master formasi pertempuran, dia mungkin masih memiliki kemungkinan untuk dapat menghadapi formasi yang menakutkan di lembah. Tapi ternyata, dia tidak memiliki sarana semacam itu saat ini. Jika itu masalahnya, maka hanya ada satu kemungkinan. Mu Chen berniat menggunakan hati binatang pemakan petir. Tapi saat kau tidak memiliki hati binatang pemakan petir, maka Bai Ming dari klan Phoenix tidak akan lagi takut padamu. Hansan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Bai Ming bukanlah orang yang baik hati. Sebelumnya, Mu Chen bisa mengintimidasinya dengan hati binatang pemakan petir. Tapi saat dia menggunakannya, dengan karakternya, orang itu pasti tidak akan membiarkan Mu Chen pergi.
Mu Chen tersenyum dan melihat ke lembah yang dipenuhi dengan aura mematikan dan menjawab, saya sebelumnya mengeluarkan hati binatang pemakan petir untuk mengintimidasi orang lain. Bai Ming masih belum layak untuk saya gunakan padanya. Kata-katanya tenang, tapi ada rasa percaya diri yang terkandung dalam kata-katanya. Bai Ming benar-benar tangguh dan menurut tebakannya, yang terakhir harus memiliki kekuatan bertarung seorang penguasa kelas 8. Selain itu, dia adalah seorang penguasa kelas 8 yang licik dengan artefak suci semu. Jika mereka bertarung, dia pasti akan lebih kuat dari roh binatang kelas 8 yang sebelumnya mereka lawan. Tetapi bahkan jika Bai Ming sangat kuat, itu tidak berarti bahwa dia, Mu Chen, tidak bisa dikalahkan. Jika mereka benar-benar bertarung, Mu Chen yakin bahwa rencana Bai Ming tidak akan berjalan sesuai keinginannya. Selain itu, dia saat ini berada di level puncak penguasa kelas 6 dan hanya selangkah lagi untuk menjadi penguasa kelas 7. Jika ini adalah waktu biasa, dia mungkin membutuhkan kultivasi selama 1 bulan untuk mencoba terobosan. Tapi saat ini, ada kesempatan yang ada di hadapannya. Itu secara alami adalah 9 revolusi Azure Lotus. Meskipun efeknya akan sangat terlihat ketika dia mencoba terobosannya ke alam berdaulat tingkat 8, itu mengandung energi spiritual yang murni dan masif. Dengan melahapnya, Mu Chen akan dapat menggunakannya untuk menerobos ke alam berdaulat tingkat ke-7. Saat dia melangkah ke alam berdaulat tingkat 7, kekuatan bertarungnya akan sangat melonjak. Jadi bahkan tanpa hati binatang pemakan petir, dia tidak akan takut pada Bai Ming. Ketika Nine Nether dan yang lainnya melihat betapa tegasnya Mu Chen, mereka tidak lagi berusaha meyakinkannya. Selain itu, mereka tahu kekuatan hati binatang pemakan petir. Meskipun formasi roh binatang di lembah itu sangat kuat, itu mungkin tidak akan mampu menahan serangan jantung. Kalau begitu berhati-hatilah, kami akan mundur dulu. 9 Nether menganggukkan kepalanya. Mereka tidak akan bisa memberi Mu Chen bantuan apapun jika mereka tetap di sini. Jika terjadi sesuatu, maka mereka bahkan mungkin akan menyeret Mu Chen ke bawah. Perhatikan wilayah ini untukku, kata Mu Chen. Dia tidak ingin membiarkan orang lain mendapatkan keuntungan dari dia berurusan dengan semua roh binatang di sini. Nine Nether menganggukkan kepalanya dan tidak lagi ragu-ragu. Dia berbalik dan terbang keluar. Meskipun Hansan dan yang lainnya dengan rasa ingin tahu menatap Mu Chen, mereka tidak menanyakan apapun dan dengan cepat mengikuti di belakang Nine Nether. Setelah melihat siluet mereka yang pergi sampai mereka benar-benar menghilang, barulah Mu Chen mengalihkan pandangannya yang serius ke arah lembah ini dan menarik napas dalam-dalam sebelum hati perak yang berkedip-kedip seperti kilat muncul di tangannya. Aku bergantung padamu sekarang, sobat. Mu Chen bergumam saat dia bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya saat dia melesat ke arah lembah yang diselimuti aura mematikan. Saat dia mendekati lembah, aura mematikan itu semakin pekat. Langit ditutupi dengan aura kematian hitam dan hujan hitam turun, menyebabkan wilayah ini diselimuti oleh rasa dingin. Di bawah hawa dingin, energi spiritual di tubuh Mu Chen menjadi lamban dan permukaan tubuhnya diselimuti aura dingin. Seolah-olah hujan sedang mencoba merusak tubuh fisiknya. Merasakan situasi ini, Mu Chen tidak berani menunda dan dengan cepat mengedarkan fisik naga Phoenix. Cahaya keemasan bermekaran di tubuhnya dan raungan dahsyat serta teriakan burung Phoenix bergema, menghalau aura mematikan yang menyerbu tubuhnya. Wosh! Dengan perlindungan fisik naga Phoenix, Mu Chen dengan cepat menyelam ke dalam lembah yang diselimuti aura mematikan. Pada saat itu, ketika dia melangkah ke lembah, siluet hitam yang ada di lembah tiba-tiba membuka mata mereka dan raungan marah bergema dari mulut mereka. Gemerisik. Beberapa siluet hitam melesat keluar, berubah menjadi garis-garis cahaya hitam yang melesat ke arah Mu Chen dalam upaya untuk membunuhnya. Ketika Mu Chen melihat siluet hitam itu, dia tidak berani untuk terlibat dengan mereka, karena dia tahu bahwa jika dia terlibat dengan mereka, maka dia tidak akan bisa melarikan diri dari lembah hari ini. Huff. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan segelnya berubah. Roh Phoenix sejati yang berada di lengannya tiba-tiba bergerak ke punggungnya dan cahaya spiritual melonjak. Kemudian, sepasang sayap Phoenix yang besar terbuka. Boom! Sayap Phoenix mengepak dan kecepatan Mu Chen segera melonjak. Dia dengan cepat melewati penghalang roh binatang kelas 8 dan melesat ke kejauhan. Mengaum. Ketika roh binatang kelas 8 lainnya melihat bahwa penghalang telah gagal, mereka langsung mengaum marah dan berdiri, sebelum melonjak untuk menyelimuti Mu Chen. Gemerisik. Gemerisik. Dengan bantuan sayap Phoenix, kecepatannya melonjak ke tingkat yang mencengangkan. Dia dengan gesit melewati halangan roh binatang kelas 8. Menggunakan kelemahan dari kurangnya kecerdasan mereka, dia telah mencari celah di antara selubung dan menyelam jauh ke dalam lembah. Mu Chen juga telah menyia-nyiakan beberapa menit dari pengejaran dan pengepungan yang konstan sebelum dia akhirnya melangkah ke rawa aura mematikan.
Ketika dia melangkah ke dalam jangkauan aura mematikan, roh binatang kelas 9 yang duduk di pohon mati di kedalaman tiba-tiba membuka matanya. Matanya tidak lagi kosong. Samar-samar, ada kilatan cahaya. Dibandingkan dengan roh binatang tingkat 8, roh binatang tingkat 9 ini jelas memiliki jejak spiritualitas. Mengaum. Roh binatang kelas 9 melihat ke arah Mu Chen dan mengeluarkan raungan yang dalam, sebelum dia melontarkan pukulan dari kejauhan. Boom! Sebuah tinju terbang, merobek retakan di angkasa seolah-olah itu memecahkan kaca. Aura mematikan yang tak terbatas dengan cepat menembus ruang angkasa dan muncul di hadapan Mu Chen sebelum dengan ganas menerkam. Aura mematikan yang menakutkan mendominasi saat segel Mu Chen berubah. Siluetnya, yang sedang menyerbu, langsung membeku, lalu dia turun dari langit seperti batu yang beratnya sangat besar. Menginjak tanah, aura maut terbang di atasnya, menghancurkan dinding gunung yang sangat besar. Tetapi meskipun dia berhasil menghindari aura maut itu, Mu Chen masih merasakan darah dan auranya mendidih di tubuhnya. Dia dalam hati terkejut dengan betapa menakutkannya roh binatang kelas 9. Jika dia menghadapinya secara langsung, bahkan jika dia telah menggunakan semua kemampuannya, dia tidak akan bisa pergi beberapa ronde dengan roh binatang kelas 9 dengan kekuatannya saat ini. Ketika roh binatang kelas 9 melihat bahwa Mu Chen telah menghindari serangannya, dia tidak mengejar, karena dia tidak ingin meninggalkan jangkauan 9 revolusi Azure Lotus, untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Namun, Mu Chen secara alami harus menariknya jika dia ingin menggunakan hati binatang pemakan petir. Dengan sekejap di benaknya, dia berbalik ke arah lain. Dia jelas ingin pergi ke tepi, lalu ke kedalaman rawa. Di belakangnya, meskipun roh binatang kelas 8 itu mengejarnya, mereka tidak bisa mengejar Mu Chen. Mengaum. Ketika roh binatang kelas 9 merasakan niat Mu Chen dan merasakan bahwa dia bergerak lebih dalam ke rawa, akhirnya dia tidak bisa diam lebih lama lagi. Segera, ia mengeluarkan raungan dan aura mematikan mendominasi seperti tornado. Hewan itu menghentakkan kakinya, sebelum akhirnya menghilang. Ketika ia muncul kembali, ia sudah berada di tepi cakrawala. Ketika roh binatang kelas 9 muncul di pandangan Mu Chen sekali lagi, dia bisa merasakan tekanan di wilayah ini tiba-tiba melonjak. Rasa sakit yang menyengat datang dari kulitnya saat dia merasakan ancaman besar. Oleh karena itu, Mu Chen segera menghentikan siluetnya dan dengan mengepakkan sayap Phoenix, dia berbalik ke arah lain dan melarikan diri. Di belakangnya, roh binatang kelas 9 mengejarnya dengan roh binatang kelas 8 mengikuti di belakangnya. Meskipun mereka kuat, bagaimanapun juga, kecerdasan mereka masih kurang. Tapi yang membuat Mu Chen agak terkejut adalah kecepatan roh binatang kelas 9. Bahkan setelah menggunakan roh Phoenix sejati, itu masih dengan cepat menutup celah di antara mereka. Beberapa menit kemudian, dia merasakan tekanan kuat menyelimuti dirinya dari belakang dan dia sudah bisa mencium aroma kematian yang berasal dari roh binatang kelas 9. Jika ini terus berlanjut, maka roh binatang kelas 9 akan dengan cepat menyusulnya. Mata Mu Chen berkedip-kedip saat dia menarik napas dalam-dalam. Dengan gerakan siluetnya, dia muncul di atas bukit sebelum berbalik dan melihat aura mematikan yang deras. Tangannya terulur dari lengan bajunya dan jantung perak perlahan berdenyut, mengeluarkan guntur yang bergemuruh. Hampir sampai. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri dan tatapannya menjadi ganas. Dengan gemetar telapak tangannya, hati perak itu telah berubah menjadi seberkas cahaya perak dan terbang menuju aura mematikan yang deras. Bab 1050 Kehancuran. Cahaya perak melesat melintasi cakrawala dan melesat ke arah roh binatang kelas 9 dan roh binatang kelas 8. Samar-samar, bau busuk kehancuran telah memenuhi cahaya perak itu. Saat cahaya perak melesat, meski tidak terlihat luar biasa, siluet roh binatang kelas 9 berhenti karena nalurinya. Matanya yang hampa menatap cahaya perak itu. Meskipun tidak memiliki kecerdasan, nalurinya telah merasakan aura kehancuran dari garis cahaya yang biasa-biasa saja. Meskipun sudah mati, jika itu disambar oleh cahaya perak itu, mungkin itu akan sepenuhnya berubah menjadi debu. Oleh karena itu, roh binatang kelas 9 segera mundur dalam sekejap, karena nalurinya mengatakan untuk melarikan diri. Jika tidak, ia akan hancur hari ini. Boom! Bahkan jika naluri roh binatang kelas 9 menakutkan, roh binatang kelas 8 di belakangnya sedikit lebih rendah. Oleh karena itu, mereka masih mempertahankan pendirian mereka dan menyerang. Ketika roh binatang tingkat ke-9 dengan cepat mundur, itu berbenturan dengan kelompok-kelompok roh binatang dan seluruh adegan menjadi kacau balau. Pada saat itu juga siluet roh binatang tingkat ke-9 yang mundur terhenti. Dengung. Bas. Dalam waktu singkat itu, cahaya perak telah muncul di hadapan mereka dan sedikit bergetar. Pada saat berikutnya, ledakan yang menakutkan meledak dari cahaya keperakan. Gemuruh.
Seolah-olah Dewa Petir yang menghancurkan telah turun dengan suara gemuruh yang menakutkan, mengangkat tanah di bawahnya. Gelombang suara merambat di atas kaki-kaki yang sangat banyak dan hanya dalam beberapa saat, suara gemuruh bisa terdengar jelas dari mana saja dalam jarak 1 mil. Kilatan petir di langit bagaikan cairan petir yang terkondensasi yang turun dari langit. Pada saat itu, seluruh wilayah berubah menjadi perak. Sedemikian rupa, bahkan awan pekat aura maut pun telah ditembus oleh kilat saat menghilang. Fluktuasi yang mengerikan melonjak, meledak setelah pembuatan bir. Petir tercermin di pupil mata Mu Chen saat dia melihat momentum yang mengguncang dunia dengan teror. Ternyata, kekuatan hati binatang pemakan petir telah jauh melebihi ekspektasinya. Kekuatannya benar-benar merusak. Praktis tidak ada seorang pun di bawah alam penguasa bumi yang bisa menahan serangan mengerikan semacam itu. Mu Chen membuat keputusan yang cepat dan sayap Phoenix-nya mengepak, mengirimnya ke arah yang berlawanan dengan hati binatang pemakan petir. Jika dia terlalu dekat dengan benturan, bahkan dia akan terseret ke dalamnya. Saat dia mundur, segel Mu Chen berubah dan seluruh tubuhnya diselimuti dengan kilau emas. Raungan dahsyat dan teriakan Phoenix bergema dan naga sejati dan roh Phoenix meninggalkan tubuhnya, berubah menjadi gambar spektral saat mereka melingkar di sekelilingnya, membentuk lapisan pertahanan yang kuat. Tetapi setelah mengeluarkan fisik naga Phoenix, Mu Chen masih belum yakin dan dengan kemauan, dia juga memadatkan tubuh abadi matahari besar, yang menyelimuti dirinya. Boom! Tepat ketika Mu Chen telah menggunakan semua pertahanannya, hati binatang pemakan petir di kejauhan telah meledak di bawah ledakannya. Itu adalah energi petir yang dikumpulkan oleh Primordial Lightning Devouring Beast selama bertahun-tahun. Petir yang bergemuruh menyapu seperti gelombang kaki yang tak terhitung jumlahnya dan menyapu dari kejauhan. Ruang angkasa runtuh di jalan bersama dengan tanah. Beberapa retakan setinggi kaki secara terus-menerus menyebar, menyelimuti seluruh lembah yang sangat besar. Di jalur petir, semuanya berubah menjadi abu. Menyerang di depan adalah roh binatang kelas 8 dan tubuh mumi mereka praktis tidak berguna di hadapan gelombang kejut. Ketika petir menyambar, tubuh para roh binatang kelas 8 itu hancur, sebelum mereka memudar menjadi abu. Yang terakhir yang tersisa adalah roh binatang kelas 9. Aura mematikan yang sangat besar keluar dari tubuhnya, tapi itu hanya mampu menghalangi gelombang petir untuk sesaat. Setelah sekejap itu, petir terus menyapu, menghancurkan aura mematikan dan petir menyelimuti roh binatang kelas 9. Untuk saat ini, wilayah ini tampak seperti dunia petir. Ketika kelompok Beast Spirit dilahap, Mu Chen juga tidak bersenang-senang. Meskipun dia telah mundur, dia masih meremehkan kekuatan hati binatang pemakan petir. Oleh karena itu, bahkan jika dia mundur dengan kecepatan penuh, dia masih bisa melihat gelombang kejut petir yang tak terbatas mendekat dari kejauhan dan momentum penghancur menghantam tubuh abadi matahari yang hebat. Boom! Pada saat itu, langit dan bumi bergetar dan retakan mulai menyebar di tubuh abadi matahari besar sebelum meledak dan memudar. Uff! Bahkan dengan grid solar unding body, Mu Chen masih memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya terasa seperti hancur berantakan sebelum dikirim jauh ke dalam tanah, tulang-tulangnya hancur. Petir terus mendominasi, menyapu bersih seluruh lembah yang sangat besar. Di kejauhan lembah, ketika Nine Nether dan yang lainnya yang mundur melihat gelombang kejut yang menakutkan, tubuh mereka berhenti saat mereka melihat ke atas dengan ekspresi serius. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Han San tercengang. Bahkan dari jarak sejauh ini, dia masih merasakan betapa menakutkannya gelombang kejut itu. Jika dia dekat dengan itu, maka dia pasti sudah mati sekarang. Nine Nether menggigit bibirnya dengan ringan saat kekhawatiran muncul di matanya. Tak lama kemudian, dia menarik napas dalam-dalam, perhatikan sekeliling kita. Jangan biarkan ada yang mendekat. Mo Feng dan yang lainnya menganggukkan kepala sebagai tanda setuju. Pada saat ini, mereka hanya bisa berharap Mu Chen baik-baik saja. Saat Nine Nether berhenti di area ini dengan waspada, seorang pria berpakaian biru di puncak menuju utara tiba-tiba melihat ke arah mereka dan mengerutkan alisnya. Itu karena, pada saat itu, dia merasakan gelombang kejut ekstrim dari energi spiritual yang dahsyat. Orang itu secara alami adalah Bai Ming dari klan Phoenix. Kakak Bai Ming, apakah gelombang energi ini? Di samping Bai Ming, siluet Bai Bin muncul dengan ekspresi terkejut. Dia samar-samar bisa merasakan betapa kerasnya energi di wilayah itu. Energi kekerasan seperti itu seharusnya berasal dari atribut petir. Saya khawatir bahkan seorang penguasa kelas 9 pun tidak dapat menahan kekuatan itu. Bai Ming mengerutkan matanya, sebelum matanya berkedip dengan sekelebat pemahaman dan dia tersenyum tipis. Sepertinya aku telah melebih-lebihkan orang itu, dipaksa sejauh ini karena berurusan dengan roh binatang kelas 8.
Dalam pandangannya, dengan pembentukan tim Mu Chen, tidak akan mudah bagi mereka untuk membunuh roh binatang kelas 8. Jika mereka ingin membunuhnya tanpa membayar harga apapun, maka dia harus menggunakan hati binatang pemakan petir. Bai Bin tertegun saat dia bersuka cita, orang itu telah menggunakan hati binatang pemakan petir. Energi seperti itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh tim yang memasuki Divine Beast Origin. Selain hati binatang pemakan petir milik orang itu, seharusnya bukan orang lain. Bai Ming menganggukkan kepalanya saat sebuah kekejaman muncul di matanya, sebelum dia melanjutkan, kekuatannya memang menakutkan. Jika anak nakal itu menggunakannya untuk melawan kita, aku takut kita semua akan mati. Tapi jika anak nakal itu jatuh ke tangan kakak Bai Ming nanti, ombak apa yang bisa dia angkat? Bai Bin menyeringai. Bai Ming dengan ringan tersenyum. Tanpa hati binatang pemakan petir, Mu Chen setara dengan semut di matanya. Jika mereka bertemu lagi, maka dia pasti akan membiarkan anak nakal itu tahu betapa bodohnya menyinggung perasaannya. Mari kita berurusan dengan roh binatang kelas 8 di depan kita terlebih dahulu. Bai Ming menggelengkan kepalanya, lalu tidak lagi merenungkan tentang keberadaan seperti semut di matanya dan mengalihkan pandangannya. Segerombolan roh binatang telah sepenuhnya disapu bersih oleh para ahli dari klan Phoenix dan hanya roh binatang tingkat 8 yang tersisa, mencoba melarikan diri. Sambil mengepalkan tangannya, kipas biru es muncul dalam sekejap dan siluetnya menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di atas roh binatang kelas 8 dan mengipasi ke bawah. Wosh! Aura dingin berwarna biru es menyapu seperti burung phoenix yang membuka sayapnya, berubah menjadi arus saat melahap roh binatang kelas 8. Setelah aura dingin menyapu, hanya patung es yang hidup yang tertinggal. Bai Ming dengan lembut turun ke kepala patung itu dengan ekspresi acuh tak acuh, lalu dia dengan lembut menendang dengan ujung kakinya. Patung es itu retak, sebelum akhirnya berubah menjadi bubuk es. Hati binatang, yang dipenuhi dengan aura mematikan, naik dan digenggam oleh Bai Ming. Bermain-main dengan hati binatang itu, tatapannya bergeser ke kejauhan dan sedikit cemoohan muncul di sudut bibirnya. Dia berharap Mu Chen benar-benar berani menuju ke bagian dalam. Hanya dengan begitu, dia bisa membiarkan semut yang berani memprovokasi sosok kolosal itu mengetahui tragedi apa yang menunggunya. Di lembah yang berantakan, dinding dan puncak di sekelilingnya telah diratakan dengan tanah, dan retakan sepanjang berjuta-juta kaki terbentang di atas tanah, yang tampak seperti jurang. Lembah yang sangat besar ini ternyata telah musnah. Boom! Di atas tanah yang hancur ini, batu-batu besar tiba-tiba berterbangan dan sebuah siluet membumbung tinggi ke angkasa. Ketika turun ke tanah, pakaiannya compang camping dan penuh dengan luka. Bahkan ada jejak darah di sudut bibirnya dan penampilannya terlihat sangat menyedihkan. Siluet itu secara alami adalah Mu Chen. Dia menyeka bekas darah dan menunduk untuk melihat lembah yang hancur dengan kilatan keterkejutan di matanya. Kekuatan hati binatang pemakan petir terlalu kuat. Mu Chen menyapu pandangannya keluar, setiap jejak roh binatang telah terhapus sekarang. Jelas, mereka telah dimusnahkan sepenuhnya. Aku ingin tahu apakah teratai biru 9 revolusi baik-baik saja. Mengingat hal ini, wajah Mu Chen langsung berubah dan dia dengan cepat terbang keluar. Dia datang untuk Nine Revolution Azure Lotus dan bahkan menggunakan hati binatang pemakan petir. Jika itu dipengaruhi oleh gelombang kejut dari hati binatang pemakan petir dan dihancurkan, maka dia pasti akan membuat ususnya menjadi hijau karena penyesalan. Wosh! Mu Chen dengan cepat terbang melintasi tanah yang hancur dan muncul di rawa aura mematikan beberapa menit kemudian. Tetapi pada saat ini, rawa itu juga sangat hancur dengan aura mematikan yang mengepul. Melihat pemandangan ini, hati Mu Chen tenggelam dan dia meningkatkan kecepatannya lebih jauh, muncul di tengah rawa dan mengarahkan pandangannya ke atas. Dia melihat kolam jernih masih beriak dengan tenang di rawa dan air hitam di sekitarnya terputus olehnya, dengan jelas terpecah. Di kedalaman rawa, teratai zamrud berkibar dengan lembut, memancarkan kilau hijau, penuh dengan vitalitas yang tak terbatas.